Halo adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian When I Remember. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. No, no, I'll never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. No, no, I'll never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I'll never, I'll never go back anymore. Sekarang Cici mau kasih pengumuman. Minggu nanti jam 1 siang kita tetap ada ibadah, namun masih secara online. Jangan lupa ya, hari Minggu kita masih ada ibadah jam 1 siang. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Puji-pujian sudah kami naikkan, kiranya pujian-pujian kami boleh berkenan di dalam hati-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar kami juga boleh menaatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah juga segala dosa-dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada hidup kami, supaya kami boleh belajar percaya dan kami boleh memegang firman Tuhan itu sebagai satu-satunya kebenaran yang memberikan kepada kami hidup dan membuat kami berbahagia karena melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kalau Kamis yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan Allah telah menciptakan manusia dan Tuhan Allah memberikan apa yang manusia butuhkan, menyediakan apa yang manusia butuhkan, dan Tuhan memberikan satu tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola ciptaan Tuhan yang lain. Ya, kita hari ini membaca dari Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Adam dan Hawa menjadi tidak taat kepada Allah dan mereka menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Ya, nah di dalam Taman Eden Tuhan telah menyediakan semua yang Adam dan Hawa butuhkan, tetapi ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, bahwa mereka tidak boleh makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Kenapa? Karena Tuhan Allah memberikan peringatan bahwa pada waktu Adam dan Hawa makan, mereka akan mati. Oleh karena mereka bisa menjadi mati. Ya. Lalu berikutnya, di sana ada satu ular, dikatakan bahwa ular ini paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan Allah. Lalu ular ini adalah gambaran tentang si jahat, ya. Kenapa dikatakan jahat? Karena ular ini mau membuat Adam dan Hawa, manusia ciptaan Tuhan itu menjadi tidak taat kepada Tuhan Allah. Lalu ular itu mulai mendekati Hawa dan berkata, ya, ular itu mau mencobai Adam dan Hawa. Lalu ular itu berkata, tentu Hawa, buah pohon-pohonan dalam taman ini semuanya tidak boleh kamu makan, bukan? Nah, lalu Hawa menjawab ular itu, buah dalam taman ini semuanya boleh kami makan, tetapi tentang satu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan Allah berfirman, tidak boleh kami makan, tidak boleh kami raba, karena kami akan mati. Nah, lalu ular itu mulai berkata kepada Hawa, dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Ya, kamu harus makan. Kenapa? Karena kalau kamu makan, kamu akan sama menjadi seperti Tuhan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Waktu kamu makan, kata ular itu, kamu tidak akan mati, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, lalu Hawa mulai lihat, buah itu menarik ya, baik untuk dimakan, sedap, kelihatannya sedap. Lalu dia mulai ambil dan dia mulai makan. Wah, bener, enak ya, sedap rasanya, kelihatannya baik. Loh, waktu dia Hawa makan, Hawa tidak mati. Bener ya yang dikatakan ular itu. Sekali-kali tidak mati. Wah, Hawa menjadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh ular itu, bahwa ketika dia makan, dia akan sama seperti Tuhan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Lalu, apa yang dikatakan lagi? Ketika Hawa sudah mulai makan, dia rasa enak, dia senang ya, lalu dia panggil Adam untuk diberikan kepada Adam. Adam, coba buah ini. Buah yang ada di tengah-tengah taman, buah kata si ular itu bisa membuat kita sama seperti Tuhan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Sekali-kali kita tidak akan mati. Tuh, lihat, waktu aku makan, aku tidak mati. Lalu diberikan kepada Adam, dan Adam mulai memakannya. Tetapi, apakah yang dikatakan oleh ular itu benar? Tidak. Adik-adik masih ingat apa yang Tuhan Allah katakan? Pada waktu Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada waktu mereka memakannya, mereka akan mati. Tuhan bilang, mereka akan mati. Ya. Lalu dikatakan lagi, waktu Adam dan Hawa makan, di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Adam dan Hawa akan mati. Ya. Nah, kelihatannya mereka mati nggak? Tidak. Ya.
Adik-adik, kembali kita ingat ya, waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Allah juga memberikan satu tugas supaya Adam dan Hawa taat kepada Tuhan. Dan Adam dan Hawa bisa taat kepada Tuhan. Memang mereka tidak kelihatan mati, tetapi ketika mereka makan, mereka mati secara rohani. Rohani mereka mati. Mereka tidak dapat lagi taat kepada Tuhan, ya. Padahal Tuhan mau supaya mereka taat kepada Tuhan. Oh, ternyata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 katakan bahwa iblis itu adalah pendusta, bapa segala dusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran dan dia selalu mengatakan dusta. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta, ya. Jadi yang dikatakan waktu iblis katakan Hawa, waktu kamu makan, kamu tidak akan mati. Memang tidak mati secara jasmani, tetapi rohaninya menjadi mati. Waktu ular katakan bahwa Hawa, waktu kamu makan, kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, benar nggak? Tidak benar ya, karena iblis adalah pendusta, dia adalah pembohong, bapa segala dusta. Dia mau Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan Tuhan, mati, binasa, tidak taat, melawan Tuhan, ya. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Lalu berikutnya, ketika Adam dan Hawa mulai makan, mereka sudah mati secara rohani. Di segala sesuatu yang dikatakan oleh ular tidaklah benar, ya. Padahal harusnya Adam dan Hawa ingat dan percaya kepada perkataan Tuhan bahwa waktu mereka makan mereka akan mati, ya. Memang mereka tidak langsung mati, tetapi rohani mereka menjadi mati. Mereka menjadi melawan Tuhan dan mereka takut bertemu dengan Tuhan. Mereka mencari cara untuk sembunyi, umpat dari Tuhan. Malu mereka ketemu Tuhan karena mereka tahu, sadar mereka itu telanjang, ya. Mereka tahu mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Lalu ketika mereka sudah makan buah itu, datanglah Tuhan mencari mereka. Waktu Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu, mereka langsung ngumpet, takut ya. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Adam, Hawa, apakah kamu makan buah dari pohon yang aku larang kamu untuk makan? Lalu Adam menjawab, Tuhan, waktu aku dengar kalau engkau itu berjalan di dalam taman ini, aku takut. Ya, aku telanjang. Makanya aku sembunyi. Ya, wah, padahal sebelumnya mereka tidak perlu takut bertemu dengan Tuhan Allah. Mereka bersuka cita, mereka bertemu dengan Tuhan Allah. Tetapi ketika mereka selesai makan, mereka malah merasa takut, ya. Mereka merasa malu, mereka tidak berani bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apakah yang engkau lakukan? Ya, oh, lalu Adam bilang, itu loh, Tuhan, perempuan yang Tuhan tempatkan, perempuan yang Tuhan kasih, ya, tempatkan di sebelah saya. Si Hawa itu, dia yang ambil, dia kasih buahnya ke saya, makanya saya makan. Lalu si Hawa bilang, menuduh, loh, itu si ular tuh, ular yang ada di situ tuh, dia yang menipu saya, ular yang licik itu tipu saya, sehingga akhirnya saya ambil, lalu saya makan. Wah, mereka mulai menyakiti satu sama lain, ya. Mereka mulai menuduh, ada menuduh Hawa, Hawa juga menuduh ular, ya. Dari situ Tuhan lalu
marah dan Tuhan mengutuk ular. Dan Tuhan juga tidak dapat lagi bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Dosa menjadi penghalang Adam dan Hawa bersama-sama dengan Tuhan. Adam dan Hawa tidak dapat lagi tinggal di dalam Taman Eden. Ya, lalu oleh karena mereka ngumpet bersembunyi daripada Tuhan dan mereka mengambil daun-daun untuk menutupi rasa malu mereka, ya. Lalu Tuhan Allah mengambil satu kulit binatang. Tuhan Allah mengorbankan satu kulit binatang, ya, untuk menutupi mereka, menutupi tubuh mereka, karena daun-daun tidaklah mampu untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi kulit binatanglah yang mampu untuk menutupi tubuh mereka, ya, membuat mereka menjadi tidak menjadi malu, ya. Itu adalah satu tanda bagaimana nantinya akan ada satu korban yang kalau sekarang Tuhan mengorbankan satu binatang, ya, untuk diambil kulitnya untuk menutupi mereka. Nah, lalu mereka Tuhan memberikan satu tanda, ya, bahwa nanti akan ada satu korban yang daripada Tuhan yang akan menanggung, menutupi keberdosaan mereka, menutupi kutuk mereka karena mereka tidak taat, ya. Tuhan memberikan satu korban, yaitu anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menghapus dosa mereka. Dan Tuhan menghalau mereka dari Taman Eden. Mereka tidak dapat lagi tinggal di Taman Eden, ya, karena mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena dosa tidak boleh ada, ya, di antara Tuhan dan manusia. Mereka tidak dapat lagi tinggal bersama dengan Tuhan Allah, ya. Tetapi Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Tuhan Allah memberikan satu firman kepada Adam dan Hawa, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa ya artinya, ya? Tuhan mengadakan permusuhan, ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya manusia tidak dapat, ya, mengadakan permusuhan dengan keturunan si jahat, si iblis, ya. Tetapi Tuhanlah yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan si jahat, si iblis. Apa ya artinya, ya? Bahwa nanti Tuhan akan meremukkan kepala si iblis, ya. Si keturunan si jahat, si iblis itu hanya bisa meremukkan tumit, ya. Mematuk tumit dari keturunan wanita, tetapi kepala si ular akan dimusnahkan, dihancurkan, ya. Memang nanti Tuhan keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan datang, akan disalib, akan menderita seketika, tetapi oleh karena salib itu, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus meremukkan, menghancurkan kuasa si jahat yang mengatakan dusta sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Lalu itu adalah bayang-bayang tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk menjadi penebus. Adik-adik, bagaimana ya perasaannya, ya? Waktu ketika Adam dan Hawa sudah makan, ya, apakah benar seperti yang dikatakan oleh ular bahwa mereka akan menjadi sama seperti Tuhan Allah, tahu yang baik dan yang jahat? Tidak. Ular itu pendusta, ular itu pembunuh manusia sejak semula. Ular itu mau supaya kita itu berpisah dari Tuhan Allah. Ular itu mau supaya kita itu melawan Tuhan Allah, ya. Nah, makanya Tuhan Allah akan mengadakan sendiri permusuhan antara si jahat dengan manusia, ya. Nah, oleh karena Adam dan Hawa sudah berdosa, maka keturunannya menjadi berdosa, ya. Sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa.
tua, muda, kecil, besar, wanita, pria, laki-laki, perempuan, semuanya telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan harusnya binasa oleh karena pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Allah bilang bahwa akan ada seorang keturunan perempuan yang akan menghapus dosa manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, oleh karena kedatangan Tuhan, Dia sudah menggenapi penebusan, Dia sudah membayar segala dosa kita, harusnya kita binasa ya, oleh karena pelanggaran dosa kita. Tetapi Tuhanlah yang menghapus, yang membayar segala dosa kita. Dan kita bersyukur ya untuk pemberian Tuhan Yesus ketika Dia sudah naik di atas kayu salib, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan Yesus, akan kebenaran yang harus kita percaya, ya, sehingga kita bisa melawan tipu muslihat si iblis, ya. Nah, kadang-kadang kita masih suka melakukan yang jahat. Kadang-kadang kita masih suka menyakiti sesama kita. Kadang-kadang kita masih suka melawan Tuhan Allah. Kadang-kadang kita masih suka tidak taat kepada Tuhan Allah. Ya, tetapi Roh Kudus itu memberikan satu peringatan, menyatakan kesalahan kita, dan Dia mau supaya kita menjadi anak Tuhan, ya, yang berkenan, yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar sejak kami kecil. Dan kami harus percaya kepada firman Tuhan, supaya kami juga dapat melawan tipu muslihat si iblis, si jahat, yang membuat kami melawan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemberian Tuhan di dalam Roh Kudus, yang selalu mengingatkan kami akan perkataan Tuhan, yang selalu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran firman Tuhan, yang memperbaiki kelakuan kami, yang menolong kami menjadi taat, anak-anak Tuhan yang taat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu ingat perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.